Anak-anak, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang protokol kesehatan. Sudah kita ketahui bersama bahwa protokol kesehatan mulai muncul akibat adanya wabah virus corona. Sebelum kita masuk ke protokol kesehatan, lebih baik kita memahami apa itu pengertian coronavirus. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terhadap virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. 1. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. 2. Hindari kalian menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hati-hati untuk yang nomor 2, seringkali kita lupa, kita ingat-ingat selalu. Yang nomor 3, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Jadi kita hindari orang yang sakit flu atau sesak nafas. 4. Hindari menyentuh hewan dan unggas liar. 5. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. 6. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. 7. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Lebih baik tinggal di rumah saja. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Next. Berikut 14 protokol penanganan COVID-19 khusus di lingkungan dunia pendidikan. Yang pertama, dinas telah melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19. 2. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan. Next. Yang ketiga, menginstruksikan atau menghimbau kepada warga sekolah untuk selalu mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat (PHBS) lainnya seperti makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga teratur atau memanas setiap hari, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin, minimal 1 kali sehari dengan desinfektan, khususnya handle pintu. Handle pintu itu yang untuk membuka pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan, termasuk memonitor absensi atau ketidakhadiran warga sekolah jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk atau pilek atau sakit tenggorokan atau sesak napas, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan dirinya. Next.
memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam atau batuk atau pilek atau sakit tenggorokan atau sesak nafas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain. 6. Tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit. Tapi tolong untuk khusus yang nomor 6 itu benar-benar kalau kalian tidak masuk benar-benar sakit, jangan bolos tapi izinnya sakit. Nah, itu nanti maksud kalian untuk menghindari hukuman, tapi malah nanti kalau ketahuan itu malah mendapat sanksi atau hukuman. Yang ketujuh, jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Nah, ini gambar orang yang demam. Gejala awal mesti batuk pilek, terus tenggorokannya sakit, sesak nafas, tidak bisa bernafas, terus diiringi dengan demam. Itu gejala COVID-19. Lalu yang untuk foto yang di bawah itu posisi anak yang batuk. 8. Pihak institusi pendidikan atau dalam hal ini SMK PGRI 2 Nganjuk harus bisa melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. Itu sudah kalian lakukan pada awal penerimaan siswa baru atau pengukuran seragam seperti kemarin. Begitu masuk ke pintu masuk SMK PGRI 2, kalian dites menggunakan alat ukur suhu. Nah, itu untuk mengetahui berapa suhu kalian. Kan sudah ditentukan kalau kena COVID-19 itu di atas suhu 37,3 derajat Celcius. Awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Nah, setelah diketahui kalau ada yang mempunyai keluhan sakit, maka secara langsung akan diberitahukan ke Dinas Kesehatan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang ke-9, memastikan makanan disediakan di sekolah merupakan makanan sehat dan sudah dimasak sampai matang. Jadi kalian harus hati-hati bukan pada saat di sekolah saja, tapi pada saat kalian di rumah hati-hati, jangan sembarang untuk jajan. Dilihat kematangan dari jajan tersebut sehingga tubuh kalian terhindar dari penyakit. Nomor 10, menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman termasuk peralatan makan, minum, alat tulis menulis dan alat musik tiup yang akan meningkatkan resiko terjadinya penularan penyakit. Nomor 11, menginstruksikan atau menghimbau kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung. Dalam hal ini bersalaman, cium tangan, berpelukan dan sebagainya. Berikutnya nomor 12, menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di luar sekolah. Contohnya berkemah, studi wisata,
ada juga rekreasi, itu tolong dihindari atau paling tidak ditunda dahulu. Next, protokol yang ke-13 melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke sekolah atau institusi pendidikan. Protokol yang terakhir yaitu nomor 14, warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal COVID dan mempunyai gejala demam atau gejala pernafasan seperti batuk atau pilek atau sakit tenggorokan atau sesak napas diminta untuk tidak melakukan mengantar keluarganya ke suatu tempat alat transportasi, maksudnya di sini penjemputan dan berada di area sekolah. Sekian materi tentang protokol kesehatan yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.